Akhir-akhir ini banyak kreator yang bilang kayak gini, algoritma YouTube itu sekarang aneh. Dulu gampang naik, sekarang itu susah banget. Tapi pertanyaannya bukan algoritmanya yang berubah, atau cara kita konten yang tidak ikut berubah. Nah, di video ini saya mau bongkar mitos dan fakta algoritma YouTube yang paling relevan menuju 2026. Siap? Let's go! Hai, halo, Assalamualaikum, selamat datang di A-Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Teman-teman harus pahami, YouTube hari ini itu bukan YouTube yang 3-5 tahun yang lalu. Itu berbeda banget. Kenapa? Hari ini persaingan konten itu makin padat, makin rapet. Durasi perhatian penonton itu makin pendek. Dan algoritma YouTube itu makin fokus ke kepuasan penonton, bukan ke kerja keras kreator. Nah, ini semua yang menjadi masalah. Dan disinilah banyak banget mitos-mitos lama yang akhirnya menjadi kita kreator itu tersesat. Akhirnya menyesatkan. Makanya di video ini saya mau bongkar itu. Kita langsung aja ke mitos yang pertama. Mitos yang pertama itu adalah ada yang mengatakan bahwa algoritma itu sekarang jahat sama channel kecil. Mitos ini menjadi keluhan banyak kreator pemula atau kreator kecil di luaran sana di akhir tahun 2025 ini. Banyak banget di kolom komentar A-Vlog, di grup WA-nya A-Vlog, ini selalu jadi bahan perbincangan, selalu jadi bahan keluhan teman-teman. Padahal faktanya demikian teman-teman, bahwa sebetulnya algoritma itu beneran tidak peduli sama channel kecil atau channel besar. Itu faktanya. Yang dia pedulikan itu cuma satu. Apa coba? Apakah video kamu ini bikin betah penonton dan penonton itu mau lanjut ke video berikutnya? Jadi itu yang dipeduliin sama YouTube hari ini, sama algoritma YouTube hari ini. Nah, lucunya yang sering disalahpahami oleh kreator kecil itu kayak gini. Ketika mendapatkan views awal kecil, itu langsung panik. Itu biasanya kayak gitu. Padahal algoritma itu sebetulnya saat itu masih ngetes ke audiens kecil dulu. Kira-kira channel kamu, konten kamu ini cocok nggak ke audiens kecil itu? Kalau cocok nanti didorong terus. Jadi jangan panik. Kalau sudah dites di audiens kecil tapi responnya lemah, itu berarti YouTube akan menghentikan pendistribusian, akan menghentikan ngedorong. Itu cara kerja YouTube, cara kerja algoritma YouTube. Fokus 2026 yang teman-teman harus lakukan itu yang pertama adalah buatlah konten dengan hook 30 detik pertama yang kuat. Ini udah saya buat di video yang sudah sering saya share. Ayo belajar bikin hook terus dan terus. Yang kedua, buatlah konten yang punya struktur cerita. Ini juga sudah saya buatkan video tentang storytelling. Dan itu penting banget teman-teman. Itu penting banget mempengaruhi konten yang kamu buat, konten yang kamu garap. Yang ketiga, kejelasan topik sejak awal. Kejelasan niche dari awal. Ketiga hal ini teman-teman di 2006 perhatikan betul. Hook 30 detik pertama, kedua, struktur cerita, ketiga, kejelasan topik sejak awal atau niche. Mitos yang kedua, ada mitos kurang lebih seperti ini. Upload konsisten itu masih jadi kunci utama. Betul teman-teman, bahwa upload rutin itu masih sangat penting. Tapi bukan segalanya, bukan. Teman-teman mau ngupload video secara rutin silakan, karena itu penting. Tapi bukan segalanya. Nanti faktanya di 2026 itu demikian. YouTube itu lebih menghargai kepada satu video yang performanya bagus daripada 5 video yang diabaikan penonton. Coba. Jadi buat apa kamu ngupload banyak-banyak tapi itu diabaikan semua, itu tidak diperhatikan sama penonton. Ya itu percuma. Mending kamu bikin satu video, tapi video itu bagus.
Kesalahan umum yang terjadi oleh para kreator kecil itu adalah yang pertama, upload demi ngejar jadwal. Jadi kadang kan kita bikin namanya jadwal upload ya, akhirnya kita ngejar, ya udah yang penting ngupload, yang penting aku ngupload. Jadi ngupload itu cuma hanya ngejar jadwal aja, tapi kadang melupakan namanya kualitas. Perhatian penonton ya akhirnya turun ketika kualitas kamu turun, ketika kualitas videonya diabaikan, itu yang terjadi adalah perhatian penonton itu akan turun. Ketika penontonnya turun, perhatian penonton turun, maka yang terjadi adalah retention-nya juga turun. Jadi memang berkorelasi. Lalu strateginya gimana? Strategi baru yang harus kamu lakukan adalah yang pertama, betul, konsisten itu penting. Tapi di sini adalah konsisten untuk memperbaiki, untuk mempertahankan kualitas. Kamu itu lebih baik bikin 1-2 video dan uploadnya per minggu daripada kamu tiap hari ngupload bikin konten tapi lemah. Makanya paling penting adalah kamu konsisten memperbaiki kualitas video, kualitas konten, itu yang paling penting. Ada mitos yang ketiga. Mitos yang ketiga demikian, ada yang mengatakan kreator-kreator itu kadang-kadang kayak gini, mengatakan bahwa CTR dan retention itu udah cukup. Sebetulnya ini mitos di 2025, mitos usang. Di 2026 nanti ini sudah lenyap, sudah tidak dipakai lagi. Kenapa? Faktanya demikian. Sekarang ini algoritma itu juga melihat apa yang disebut dengan namanya viewer satisfaction. Viewer satisfaction itu adalah lonjakan penonton. Kalau video kamu mengalami lonjakan penonton, itu berarti itu menjadi indikator bahwa konten kamu akan berhasil. Yang kedua, algoritma itu juga memperhatikan apa yang disebut dengan rewatch, nonton ulang. Yang ketiga, algoritma juga memperhatikan komentar bermakna. Khusus yang komentar ini, sekali lagi, teman-teman, ayo jaga etika. Kalau misalnya teman-teman nonton video orang dan kalian gak suka, jangan komen yang jelek, mending skip. Udah, gak usah komen. Kamu boleh kasih kritik dan saran, silakan. Tapi yang sopan, yang beretika. Dampaknya apa? Kalau kamu kritik orang, apalagi caci maki di YouTube, udah selesai, kamu tewas. Selesai, pokoknya selesai. Konten kamu, channel kamu tuh nggak bakal pernah naik kalau kamu pernah ngomenin orang di channel orang, itu jelek. Berikutnya yang diperhatikan sama algoritma YouTube, apakah penonton itu lanjut ke video berikutnya di channel kamu. Jadi kalau misalnya penonton itu nonton satu video di channel kamu ya, terus kemudian dia lanjut lagi video berikutnya, lanjut lagi di video berikutnya. Itu menjadi pusat perhatian algoritma YouTube saat ini. Artinya apa? Kamu jangan pernah bikin judul yang clickbait. Judul yang clickbait yang isinya kosong. Kalau kamu sering bikin judul yang clickbait dan isinya kosong, penonton pelan-pelan akan ninggalin kamu. Dan channel kamu itu akan mati pelan-pelan. Artinya juga kayak gini, kalau misalnya retensi kamu tadi bagus, tapi penonton tidak ngelanjutin ke video berikutnya, itu juga nanti bahwa video kamu tuh terbatas, channel kamu tuh terbatas, jadi di hold sama penonton. Nah, itu nanti dibaca sama algoritma YouTube, itu berarti konten kamu kurang menarik. Nah, yuk di 2026 ini kamu fokus ke yang pertama, kamu buatlah channel, buatlah konten yang membangun journey penonton, perjalanan penonton. Jadi ketika masuk channel kamu itu dia seperti melakukan sebuah perjalanan. Masuk channel kamu itu yang seperti melakukan sebuah petualangan, perjalanan, journey penonton. Nonton terus dan terus dan terus kayak gitu. Jadi bukan hanya satu video yang viral, tidak. Mitos yang keempat. Di mitos yang keempat ini ada yang mengatakan seperti ini. Video short itu merusak channel panjang, merusak video panjang. Dan ini sampai detik ini masih banyak ditakutin, masih banyak menjadi momok para kreator hari ini. Padahal sekali lagi faktanya demikian, bahwa short itu tidak merusak channel sama sekali. Plus enggak. Tapi short yang merusak channel itu short yang seperti apa dulu? Short
yang merusak channel itu adalah short video yang tanpa arah. Yang kedua, short video yang nggak nyambung sama konten utama. Itu yang akan merusak channel kamu. Ya kalau misalnya kamu bikin short, tapi ada hubungannya dengan channel kamu, ada hubungannya dengan video panjangnya, ya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang merusak itu adalah tadi, yang saya sebutkan tadi. Caranya gimana kalau kamu mau bikin short biar aman di channel kamu? Karena short dan long form itu adalah bagian dari strategi untuk menaikkan channel kamu, kredibilitas channel kamu, validasi channel kamu. Untuk kamu bikin short aman, yang harus kamu perhatikan itu yang pertama adalah kalau bisa short itu digunakan sebagai pintu masuk, bukan sebagai tujuan akhir. Unik ya, dari teman-teman di Avlog ini ada yang bikin short itu sebagai tujuan akhirnya, ada. Ya itu nggak masalah. Akhirnya apa yang terjadi? Hasil monetnya itu tidak maksimal. Padahal short itu fungsinya adalah sebagai pintu masuk pertama, pintu masuk utama. Dan di video sebelumnya sudah saya bilang, sudah saya katakan, short itu seperti brosur, pamflet lah di awal, untuk orang mau masuk ke channel kamu. Ya kalau misalnya kamu bikin short video itu, ya short itu kalau bisa menggoda atau nyambung ke long formnya, ke video panjangnya. Jadi kamu di sana bikin short yang menggoda ke long form, nyambung ke video panjangnya. Jadi kamu itu di sana bukan hanya bikin short yang cuman ngejar views, enggak. Iya betul, di video sebelumnya saya sudah bahas kalau misalnya kamu menaikkan views, ya kamu bisa bikin namanya short video untuk menarik subscriber. Betul. Tapi kamu juga harus buat namanya video panjangnya. Karena fungsi short itu sekali lagi seperti brosur, plak mirip seperti kayak gitu. Dia seperti pamflet. Awal aja untuk orang mau masuk di channel kamu. Untuk di 2026, kamu fokus ke membuat namanya ekosistem konten, bukan ke format tunggal. Ekosistem konten itu seperti apa? Ya tadi, kamu ngatur strategi kapan kamu bikin short yang berfungsi sebagai brosur, berfungsi sebagai pamflet, itu untuk menarik supaya orang mau masuk ke channel kamu dan nonton video panjangnya. Itu namanya ekosistem konten, bukan hanya format tunggal, bikin short aja, atau bikin long aja. Saya aja sampai detik ini masih melakukan yaitu strategi itu, dan ya alhamdulillah betulan itu ngefek banget. Mitos yang terakhir, mitos yang kelima. Mitos yang kelima itu kalau sekarang sepi, channel kamu itu tandanya sudah selesai, sudah wassalam, sudah the end. Dan ini adalah mitos yang bikin para kreator itu menjadi down, mentalnya itu langsung down, langsung turun. Karena ngerasa bahwa aku udah selesai, karena channelku udah nggak bisa naik, udah sepi. Banyak yang disalahpahami. Padahal faktanya demikian teman-teman. YouTube itu adalah platform yang jangka panjang, bukan jangka pendek atau jangka menengah. YouTube itu seperti itu karakternya. Jadi bisa aja video ini mati 3 bulan. Jadi 3 bulan tuh nggak bergerak. Tapi dia bisa hidup lagi di 6 bulan sesudahnya. 6 bulan kemudian itu bisa hidup. Karena apa tadi? Cara kerjanya algoritmanya YouTube itu jangka panjang. Dan sekali lagi tadi saya bilang YouTube itu adalah platform jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi kamu jangan putus asa kalau misalnya kamu bikin konten, lalu ngerasa bahwa channel kamu itu sepi sekarang. Belum tentu nanti 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, itu bisa meledak. Makanya saran saya ketika kamu bikin konten, bikin channel, ya, terus ada kontennya, ada isinya, ya jangan dihapus, biarin aja. Karena ada kemungkinan nanti di tahun-tahun mendatang, konten yang kamu buat itu menjadi relate, menjadi relevan, dan itu ada kemungkinan meledak. Jadi nggak usah khawatir. Ya karena sebetulnya yang bikin channel kamu itu benar-benar mati,
itu adalah ini. Yang pertama, kamu berhenti belajar. Yang kedua, kamu berhenti ngupload. Yang ketiga, kamu berhenti evaluasi. Kalau tiga-tiganya ini kamu tidak dilakukan, ya berarti kamu benar-benar sudah mati. Channel kamu sudah mati. Kalau kamu masih melakukan 3 hal ini, berarti kamu masih hidup. Masih jadi seorang content creator yang terus semangat. Karena apa? Algoritma itu suka dengan kreator yang punya karakter ini. Karakter apa? Yang pertama, kreator yang adaptif. Adaptable, beradaptasi dengan situasi, dengan zaman, dengan kondisi. Yang kedua, algoritma itu suka dengan kreator yang terus belajar, mau belajar. Itu disukai banget sama algoritma. Yang ketiga, algoritma itu suka dengan kreator yang mau mengubah format dan mau mengubah pendekatan. Itu yang tadi saya jelaskan di short dan long. Itu yang saya jelaskan juga. Kalau bikin video itu harus ngikutin zaman, ngikutin kondisi. Dia mau mengubah format, mau mengubah misalnya dari niche yang apa ke niche yang apa. Itu namanya melakukan pendekatan. Ya tadi adaptif tadi. Fakta besar menuju 2026 itu adalah seperti ini. Menuju 2026, algoritma YouTube itu yang jelas, yang pasti mirip manusia. Ini relevan sekali dengan perkembangan AI-nya juga. Perkembangan AI ini hari ini sudah superhuman, sudah mirip manusia. Dan algoritma YouTube itu juga sudah mirip manusia. Dia akan menilai konten kamu, akan menilai channel kamu, itu dengan seperti ini. Apakah konten kamu itu jujur dan relevan? Apakah penonton itu merasa waktunya nggak kebuang? Apakah channel kamu itu punya arah yang jelas? Dan pertanyaan-pertanyaan ini tuh udah seperti pertanyaan manusia. Jadi hari ini kamu ketika konten itu bukan soal kamu ngetrik, bukan soal kamu ngehack, bukan soal kamu setting rahasia. No, tidak berlaku. Karena algoritma itu sudah mirip manusia. Dia menilai konten kamu dengan perasaan, coba. Karena ini soal cerita, soal value, soal konsistensi yang cerdas. Dan itu semua sudah saya jelaskan di konten-konten sebelumnya, bahwa buatlah konten yang punya story, buatlah konten yang punya value, lakukanlah konsistensi yang cerdas. Terjawab semua ya, apa yang menjadi mitos dan fakta hari ini. Jadi, algoritma YouTube itu sebetulnya bukan musuh. Dia ini sebetulnya cuman cermin, seperti cermin dari bagaimana penonton kita itu bereaksi ke konten kita. Yaitu cermin. Kalau misalnya kamu adalah kreator yang sampai akhir 2025 ini masih bertahan, kamu itu saya akan masih lebih kuat dari yang kamu kira. Jadi terus bertahan, terus lanjut sampai nanti di 2026 kamu bisa monet, kamu bisa menjadi kreator besar, menjadi apa, menjadi siapa. Sesuai dengan tagline yang sudah saya gembar-gemborkan, tagline yang sudah saya gaungkan, bahwa kalau kamu bukan siapa-siapa, ngonten lah. Supaya orang di luar sana tahu siapa kamu yang sebenarnya, siapa kamu yang sesungguhnya. Tulis di kolom komentar, kira-kira masalah algoritma apa yang sekarang masih menjadi gangguan di pikiranmu, menjadikan kamu terus frustasi di tahun ini. Kira-kira masalah algoritma apa, mitos dan fakta apa. Siapa tahu di episode berikutnya itu akan saya bahas secara tuntas juga. Dan kalau kamu suka video ini, kamu bisa like, kamu bisa share ke teman-teman kamu yang membutuhkan, memerlukan penjelasan tentang mitos dan fakta algoritma ini. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan dengan tips dan triks yang lainnya, serta motivasi-motivasi lain yang bisa membantu teman-teman untuk wake up, untuk bangkit di 2026. Terima kasih semuanya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Salam A Vlog.